Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar ya. Ikuti pelajaran hari ini dengan tetap serius. Materi pelajaran hari ini adalah menentukan isi teks deskripsi. Kompetensi dasar 4.1. Menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Materi pertama adalah menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Pernahkah kalian merasa kesulitan untuk memahami teks deskripsi? Supaya kalian dapat menentukan isi teks dengan tepat, maka kalian harus membaca keseluruhan teks dengan cermat. Isi teks deskripsi tergantung dengan objek yang dideskripsikan. Isi teks erat kaitannya dengan objek teks. Berikut adalah contoh teks deskripsi. Silakan dibaca ya, Nak. Perincian informasi pada teks deskripsi berjudul Parangtritis Nan Indah adalah: paragraf 1 mendeskripsikan tentang tempat atau lokasi pantai Parangtritis. Paragraf 2 mendeskripsikan tentang keindahan fisik pantai Parangtritis. Paragraf 3 mendeskripsikan tentang keindahan pada sore hari di pantai Parangtritis. Paragraf 4 mendeskripsikan tentang suasana kegiatan orang-orang di pantai Parangtritis. Materi yang kedua adalah membandingkan dua teks deskripsi. Teks deskripsi memberikan uraian atau penjelasan tentang suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Seringkali dua teks memberikan uraian dan penjelasan yang sama, namun disajikan dalam susunan kalimat yang berbeda. Untuk dapat membandingkan teks deskripsi, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu: A. Membaca teks secara keseluruhan. B. Mencermati aspek-aspek teks deskripsi yang meliputi objek, struktur, dan kebahasaan. C. Mencatat informasi penting yang disampaikan dalam masing-masing teks. D. Menyimpulkan isi teks deskripsi. Berikut ini ada dua contoh teks deskripsi untuk dapat dibandingkan persamaan dan perbedaannya. Berikut adalah contoh teks deskripsi 1 berjudul Keraton Yogyakarta. Dibaca ya, Nak. Yang ini contoh teks deskripsi yang kedua, Pesona Puncak Gunung. Baca ya, Nak. Perbedaan dan persamaan kedua teks deskripsi di atas. Pertama, kita bahas adalah persamaannya dulu. 1. Cara mengembangkan isi. Teks 1 menggunakan pola paragraf deduktif. Teks 2 menggunakan pola paragraf deduktif juga. Tahukah anak-anak, apakah itu pola paragraf deduktif? Ya, pinter. Benar. Jadi pola paragraf deduktif yaitu kalimat utama berada di awal paragraf, kemudian diikuti kalimat penjelas. Persamaan yang kedua adalah isi dapat ditangkap dengan penggunaan indera. Di sini di teks 1 pada contoh ini kalian lihat di sana dijelaskan bangunan istana membentang dari utara ke selatan. Di sisi depan utara dari istana kalian dapat menemukan alun-alun yang disebut alun-alun utara, dan pada halaman belakang disebut alun-alun selatan. Ini dapat ditangkap dengan menggunakan indera penglihatan. Alun-alun itu kita buktikan dengan mata kita, yaitu indera penglihatan. Teks 2 di sini dijelaskan tentang bentuk dari bukit yang kecil, di mana katanya kemudahan yang memungkinkan orang yang belum pernah naik gunung sekalipun bisa mendaki ke Bukit Sikunir untuk menikmati sunrise. Itu juga dapat dibuktikan dengan indera kita, indera penglihatan. Bukit Sikunir, bagaimana indahnya, munculnya matahari. Nah, itu dibuktikan dengan indera penglihatan kita. Itulah persamaannya. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, topik utama yang dideskripsikan.
Teks 1, Keraton Yogyakarta. Teks 2 itu tentang pesona puncak gunung. Perbedaan yang kedua yaitu rincian isinya. Teks 1 menjelaskan kompleks Keraton Yogyakarta, sedangkan teks kedua menjelaskan indahnya puncak gunung yang akan didaki. Perbedaan yang ketiga tentang pola pengelompokan isi. Teks 1 menceritakan gambaran tentang kompleks Keraton Yogyakarta. Teks 2 menceritakan tentang keindahan puncak gunung. Demikianlah persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut. Demikian materi pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa mengerjakan tugas dan PR-nya. Semangat mengerjakan!